Alhamdulillahi Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih memperkenankan kepada kita dengan sisa usia yang ada untuk terus merangkai amal ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan seluruh amal ibadah kita adalah amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kemudian Allah pun mencatatkannya sebagai amal terbaik pula. Salawat dan salam semoga tersanjungkan tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, sampai kepada kita selaku umat yang taat dan ingat atas segala ajaran-ajarannya. Maka khatib mengajak, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka sesungguhnya Allah telah menyampaikan dan memberikan sarana kepada kita, sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, kita pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik hablum minannas ataupun hablum minallah, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat ghafarah atau disebut menutup. Kenapa menutup? Karena Allah sayang kepada kita. Boleh jadi setiap gerak langkah kita ini adalah penuh salah dan dosa. Mata kita, telinga kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita boleh jadi dipenuhi salah dan dosa. Andai saja Allah tidak menutup dengan kalimat ghafarah, maka sesungguhnya aib kita akan terbuka dan dilihat oleh sesama kita. Dan inilah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Kalimat ghafarah dengan berbagai turunannya di dalam Al-Quran tersebut 234 kali Allah menyampaikan kalimat ghafarah. Bahkan dirangkaikan dengan Ar-Rahim, maka kita menemukan Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun pun Allah Maha Penyayang. Karena Allah sayang kepada hambanya, jangan sampai hambanya terbuka aibnya. Maka Ghafara adalah menutup, melindungi. Allah melindungi kita. Al-Quran ada 77.797 suku kata. Maka yang 234-nya adalah merupakan kalimat ghafara. Banyak-banyak karena Allah tahu setiap gerak langkah umatnya pasti ada salah dan dosa, pasti ada kekhilafan dan kealfaan. Maka Allah hamparkan ghafaranya tersebut, Allah hamparkan ampunannya tersebut. Allah tutup aib-aib manusia yang melakukan dosa itu agar tidak terbuka dan bisa dilihat, diakses oleh siapapun. Inilah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada setiap kita jangan keluh mengungkapkan lima istighfar. Istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kalian, mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.
Ikhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi, kalau saja Allah tidak menutup aib kita dengan kalimat ghafara itu, maka pasti aib-aib kita akan terbuka dan bisa diakses, dilihat oleh siapapun. Inilah innallaha ghafurur rahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, maktubun haulal arsy qabla an takhluqud dunya bi arba'ati alafi amin. Maka Rasulullah menyampaikan, dan ini disampaikan ketika Rasulullah pulang dari Mi'rajnya, pulang dari perjalanan Mi'rajnya. Kata Rasulullah, aku melihat maktubun haulal arsy qabla an takhluqud dunya bi arba'atin alafin amin. Aku melihat di sekitar aras itu tertulis 4.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Maka sahabat bertanya, "Madakah ya Rasulullah? Apa yang tertulis itu wahai Rasulullah?" Maka beliau menyampaikan, "Wa inni laghaffarun." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya. 4.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, maka kalimat Ghafarun itu telah ada, karena Allah tahu setiap gerak langkah manusia hambanya dipenuhi salah dan dosa. Pertanyaannya, ketika Allah sedang menghamparkan ampun yang begitu jauh-jauh hari dan seluas itu, sudah sebanyak mana kita mengungkapkan kalimat istighfar sampai kita di duduk tempat ini? Padahal ampunan Allah itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi, bersegeralah kalian orang-orang yang penuh lumpur dosa dan kehinaan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dan berapa jauh kita telah mendapatkan itu semua atau melakukan itu? Boleh jadi hanya beberapa jengkal saja, padahal setiap kita penuh lumpur dosa dan kehinaan. Allah hamparkan seluas langit dan bumi, kita hanya mendapatkan beberapa senti saja. Maka pantas kata Rasulullah, wa inni laghaffarun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Untuk siapa yang demikian tersebut? Liman taba, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang taubatnya benar-benar taubat, tidak mengulang lagi pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, tidak melakukan lagi perbuatan dosa dan dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah manusia, ketika tahu itu salah, ketika itu tahu dosa, tetapi tetap dilakukan dan dilakukan lagi. Innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid. Tahu itu perbuatan salah, tahu itu adalah dosa, tapi tetap dilakukan dan terus dilakukan. Dan sehina-hinanya manusia mengulang pekerjaan yang dosa, diulang kembali dan diulang kembali. Bahwa tahu korupsi itu adalah dosa, tetapi tidak lama kemudian ditangkap lagi para koruptor, kemudian sebulan lagi ditangkap lagi. Itu tidak menjadikan satu cermin, itu adalah perbuatan salah dan dosa, diulang lagi. Innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid. Tahu salah, tahu dosa, tetapi tetap dilakukan dan dilakukan. Manusia, untung saja inni laghafar, Allah Maha menutupi itu semua. Untuk siapa lagi? Wa amana, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya iman? Tasdiqil qalbi. Di mana letaknya iman? Iqrar bil lisan. Di mana letaknya iman? Amal bil arkan. Maka tiga ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh lepas satu pun dari keberadaan kita. Amanah, orang yang beriman yang akan mendapatkan perlindungan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi wahai Rasulullah? Wa amala amalan salihan,
orang-orang yang beramal kebajikan, orang-orang yang melakukan amal salih, maka dia orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kemudian Allah akan mengampuni segala dosa mereka. Siapa lagi wahai Rasulullah? Tsumma tada, orang-orang yang mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjalan lurus bangus dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang mempar dari jalan petunjuk Allah. Dia mencari petunjuk Allah dengan ta'lim, dengan membaca Al-Quran, dengan berbagai amal-amal kebaikan. Untuk apa? Ingin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan la ghafar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan kembali dalam sebuah kalimat. Ini bukan pernyataan Nabi Muhammad SAW, tetapi ini adalah merupakan pernyataan daripada alim ulama. Al-Bawa'i di dalam Ibn Qayyim al-Jawziyah menyampaikan, wala yut'i taubata 'adallahu wala yutihi taubata illa wa qaddalahu qubula. Maka sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada hambanya, kecuali Allah menerima taubat hambanya tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, taubat asal kata daripada taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada taubat, pasti ada permulaan kita berangkat. Dari mana kita asal, ke mana kita akan kembali. Pantas ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Dengan bagaimana caranya kita kembali kepada Allah, apa yang akan dibawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat yang lain Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangankan berlumuran dosa, sesungguhnya Allah tidak menghendaki hambanya kembali dengan setitik dosa. Illa wa antum muslimun, wafatlah kalian dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita melaksanakan rangkaian amal ibadah, amal-amal saleh, membaca Quran, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan melepaskan diri dari ghafur Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar merupakan puncak pengharapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan puncak pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak akan cukup untuk sampai kita di jannah Allah Subhanahu wa taala manakala Allah tidak menghamparkan istighfar kepada kita. Baca Quran kita tidak akan cukup untuk mendapatkan jannah naim kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita dengan sisa usia yang ada, maka banyak-banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi usia kita sudah berada di senja hari. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman rahimakumullah, waktu tidak akan berjalan ke belakang, tetapi waktu akan terus bergulir dan bergulir ke jalan. Barang siapa seseorang yang mampu menggunakan kesempatan waktu, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kebajikan dan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia tidak mampu melakukan, menyempatkan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya,
maka sesungguhnya itulah orang-orang yang hina dan orang-orang yang sangat amat rugi. Oleh karena itu sekali lagi khatib mengajak, mari kita bersama pergunakan waktu kesempatan dengan sebaik-baiknya, kesempatan dan waktu untuk fakhudu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.